universitas baru, untung tidak membiarkan ayah mengantar. Kalau tidak, tempat sekecil ini, pesawat ayah pasti tidak bisa mendarat. Tunda rapat untukku. Sudahlah. Batalkan saja. Siapkan mobil untukku. Hari ini aku sendiri yang akan antar sayangku ke sekolah. Halo, ayah. Halo, Singhe, hari ini. Ayah antar kamu ke sekolah? Aku sudah sampai di sekolah. Aduh, Kenapa nggak ayah antar? Tenang saja, ayah. Aku bisa sendiri. Baiklah. Ayah di sekolah kalian. Mendirikan dana bantuan untuk siswa kurang mampu. Ada satu kuota, kebetulan di kelasmu. Kamu bantu ayah mengawasi ya. Mahasiswa beasiswa harus berprestasi akademik dan moral baik. Lin Momo. Berani-beraninya kamu melawan. Ayah, aku tutup dulu ya. Nanti aku hubungi lagi. Aku suruh tanya Nona Shen, kamu menunda. Sekarang berani sentuh hadiah untuk Nona. Lin Momo, beasiswanya diterima olehku. Tolong sadari posisimu. Ini hadiahku siapkan untuk Nona Shen. Ini buku ditandatangani peraih Nobel Fisika. Satu-satunya di dunia. Lihat baik-baik. Jangan sampai rusak. Rusak. Kamu gak bakal mampu ganti. Teman, apa? Kamu mau ngapain? Ternyata. Kamu bisa temenan sama orang ini, Lin Momo. Ini teman baru yang kamu dapat, kamu gak mungkin berharap dia nolong kamu. Tidak, Xin Qiao, aku gak kenal dia, jangan libatkan orang gak terkait. Kamu cuma nindas teman sekelas. Ambil buku di lantai dan minta maaf padanya. Lucu, berani mengajari saya. Kamu tahu siapa saya? Apa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Hancur, hancur. Hancur, semuanya hancur. Siapa namamu? Xia Xinghe. Kamu tahu betapa berharganya buku ini? Jual belum cukup ganti rugi. Buku itu akan saya ganti. Harus minta maaf. Tak perlu. Biarkan saya yang minta maaf kepada kamu. Tahu apa yang kamu lakukan sampai saya harus minta maaf? Yang seharusnya minta maaf itu kalian. Buku ini bertanda tangan, penulisnya sudah meninggal, tidak ada salinan kedua. Dari mana kamu? Sudah bilang akan mengganti. Berapapun harga buku ini, akan bayar lebih dari harga asli. Hahaha. Pendatang baru. Kupikir kamu tidak mengerti bahasa manusia. Kamu sedang apa sih? Apa yang saya lakukan? Presiden Shen dari grup Shen, bos dan sponsor sekolah ini. Buku berharga ditandatangani ini diperoleh melalui koneksi Shen Group. Saya tidak akan bisa mendapat, kalian merusak hadiah yang kupersiapkan untuk gadis muda itu. Bagaimana mengganti kerugianku? Bagaimana bisa kau dan ayah? Bagaimana bisa bekerja sama dengan... Ya, ini ada hubungannya, Xia, jangan tanya lagi. Aku yakin kamu masih tidak percaya padaku. HMPH, pingsan karena satu benturan, berpura-pura kasihan, kan? Scene yang tidak akan berhenti hanya karena melihat orang yang menyedihkan. Sulit mendapatkan kesempatan bertemu Nona Shen, semua salahmu. Lihat dirimu di cermin, betapa menyedihkannya dirimu. Lin Momo, bawa ke tempat biasa. Aku akan beri dia pelajaran yang baik. Xinxia. Tidak membawanya ke... Diam, lakukan apa yang disuruh. Xinxia. Ini kan ruang kelas. Kamu lakukan ini. Tidak takut teman dan guru melihat? Kamu orang desa, pasti tidak tahu siapa Pak Shen kan? Shen Licheng itu investor utama Akademi Aiton, orang terkaya di dunia. Dia ayah angkatku. Sekolah ini, semua terserah padaku. Biasanya hal seperti ini tidak akan diceritakan, kecuali untuk orang seperti kalian, yang merusak rencana bagusku. Aku akan beritahu ayah. Orang sepertimu, mungkin dia. Panggil orang tua, minta bantuan orang lain. Aku paling paham kamu, tak punya uang dan licik.
tidak mampu, hanya mengandalkan kelicikan untuk menyelesaikan masalah, aku bilang tidak bisa. Berpikir meminta bantuan orang lain, ya. Di akademi ini, tidak ada yang akan mendengarkan lagi. Lagi pula, aku anak angkat sementara. Ibuku dan Pak Shen sudah berkencan cukup lama, mereka mungkin segera menikah. Nani, Aku akan jadi putri keluarga Shen, asal aku bilang, Ayah angkatku. bisa bikin kamu keluar dari sekolah. aku buat kamu bayar harganya. Xia Xinghe bukan putri sejati. Jika dia panggil preman ke sekolah, aku susah menghadapinya. Jangan biarkan dia panggil bala bantuan. Karena, kamu bilang Shen Licheng ayahmu. Aku punya kontaknya. Aku melakukan video call dengannya. Lihat bagaimana kamu, penipu, dibongkar olehnya. Ayah asuh, lama tidak kontak Sin Kiao. Aku tak bisa hubungi nomor putriku. Hari ini pertama dia sekolah, sudahkah melihatnya? Aku sebenarnya, tapi ada seseorang yang merusak hadiah untuk Nona. Dia memeras dan mencelakai aku, membuatku kehabisan waktu. Bagaimana di Akademi Edon ada siswa seperti ini? Aku harus membereskan disiplin kampus. Sin Kiao, cari putriku, suruh dia Baiklah, ayah asuh. Aku akan menjaga Nona lagi. Saya harus membantu Nona besar membersihkan sampah ini. Ayah, ngomong apa tuh? Masih berharap diselamatkan? Sudah kubilang, selain Nona besar Shen, semua harus ikut perintahku. Kebetulan aku pintar mengajari orang desa seperti ini. Sencha, aku adalah putri Shen Licheng. Aku akan membuat kalian bayar untuk ini. Kamu masih berani pura-pura, ya? Nona besar Shen paling benci orang pura-pura jadi anak kaya seperti kalian. Karena aku tidak bisa membawakan hadiah ini untuknya hari ini. Setelah, aku akan menghabisi kalian. Bersihkan dia. Lin Momo, tolong. Berani meminta bantuan Lin Momo? Lin Momo, kemari dan tahan dia. Kurang di gudang Peralatan. Kurung dia 3 hari, kita lihat apakah dia berani berbohong lagi. Saya. Kemarilah. Sin Kiao, bisakah kamu? Jangan kirim dia ke gudang. Lin Momo, kamu berani melawan aku. Hihirik. Aku tidak berani. Berani kabur lagi, kurung 3 hari tidak bisa mengandangkanmu. Kalau begitu, Mari kurung 5 hari. Begini, aku dengar orang dewasa pun tidak tahan, Xia Xinghe menentangku, ini akibatnya. Ayo ikut aku. Berhenti. Kalian lagi ngapain? guru datang. Lihat apa yang kamu katakan, Guru Jiang. Kenapa kamu datang? Sialan. Hampir orangnya bisa dibawa pergi, sedikit lagi. Apa yang terjadi di kelas? Sebenarnya sudah lakukan apa? Guru, dia tidak sengaja menumpahkan tinta. Aku berniat ajak dia. Ke ruang bersih untuk ambil alat buat bersihkan ini. Tidak. Sising mengancam saya. Melanggar aturan, menindas teman sekelas, melarang saya memberitahu guru. Shin Kiao. Apa Yang Xiaxing katakan benar? Dia yang menggetak saya. Tidak, Bu Guru. Tumpahkan tinta di buku saya dan tidak mau minta maaf. Sekarang dia malah balik menuduh. Kamu yang memukul saya duluan. Shin Kiao. Apa dikatakan Xiaxing benar? Tidak. Tidak ada, Pak Guru. Anda telah mengajari saya. Anda kenal saya. Saya yang patuh. Lin Momo, kamu di sana sepanjang waktu. Apakah memukul Xia Xinghe? Kamu bilanglah. Aku. Lin Momo, ada guru di sini. Seritakan pada guru apa Yang Camulia. Iya. YK. 5 Kiao di Gangu. Bukan aku. Pak Bu Guru, menumpahkan tinta di bukuku. Aku minta maaf, tapi aku baru protes sedikit, dia sudah mau memukulku. Aku mau ajak dia ke gudang untuk berdamai. Dia tidak mau pergi, mau berkelahi. Kenapa harus ke gudang? Bicarakan saja di sini. Bukannya Shen harus balik ke sekolah? Kita ribut-ribut. Kalau dengar, gak hanya membuat tidak nyaman, bahkan bisa bikin Nona Shen kesan buruk. Jadi. Bawa. Aku mau bawa ke tempat lain, setelah berdamai, baru bawa kembali. Sin Kiao, kamu pikir panjang. Selesaikan masalahnya. Ada apa? Kita cari guru lagi. Terima kasih, Guru. Ayo pergi, Xia Xinghe.
Guru, Xin Kiao berbohong, memutarbalikkan fakta. Guru sudah menyetujui. Kenapa Gelang ini hanya pernah kulihat dipakai ibu tuan. kenapa ada di tangan? Beranti. Siswa Xia Xinghe, apakah gelang ini milikmu sendiri? Milikku, gelang ini. 3 tahun lalu, aku melihatnya di tangan ibu tuan Shen. Warnanya sangat unik. Di atasnya ada tanda khusus keluarga Shen. Jangan-jangan, kamu benar-benar putri keluarga Shen. Itu tidak mungkin. Di atas jelas tidak ada tanda. Hanya gelang biasa saja. Xia Xinghe. Namanya bukan Shen. Bagaimana jadi Nona Shen? Guru, Anda salah mengenali. Memang tidak ada. Sudah terlalu lama. Mungkin saya yang salah ingat. Kalian selesaikan masalahnya. Pelajaran berikutnya masih ada. Jangan mengganggu waktu belajar. Baik, Guru. Saya pasti akan berhubungan baik dengan siswa baru. Pergi sana. Lewat sana. Kembalikan aku gelangku. Gelang ini pasti penting buat kamu, kan? Kenapa bilang balikin? Harus balikin? Barusan hampir bikin guru curiga aku loh. Pahami ini. Sekarang kamu ada di genggamanku. Harusnya kamu minta maaf padaku. Jangan harap. Kembalikan padaku. Kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kelihatannya barang ini cukup penting, kan? Gelang ini sudah cukup tua. Kalau misalnya jatuh dari tanganku dan jatuh ke lantai, Menurutmu, dia akan pecah berkeping-keping? Haha, Xin Kia. jangan gerak. Ini satu-satunya kenang-kenangan dari nenekku. Bagus. Aku meminta maaf padamu. Maaf. Kembalikan barang-barangku. Apakah ini sikap saat meminta maaf? Kau merusak hadiah untuk Nona Shen dan hampir menurunkan penilaian guru terhadapku. Aku akan membuatmu berlutut berlututlah dan akui kesalahanmu. Ini kenang-kenangan ditinggalkan nenekku untukku. Apa sebenarnya yang Anda inginkan agar saya bisa mendapatkan kembali uang? Haha, sekarang kamu tahu kamu salah. Bersujud padaku 3 kali. Berlutut. Dia bersujud dan meminta maaf pada saat kemudian saya akan mengembalikan anak itu kepada Anda. Asalkan aku meminta maaf padamu. Akan mengembalikannya padaku, kan? Tentu. Aku menepati janjiku. Tapi kalau kamu jawab lebih lama lagi, aku gak bisa jamin kata-kataku masih berlaku. Ini satu-satunya peninggalan nenekku sebelum meninggal. Gimana bisa? Hancur begitu saja. Baiklah. Aku minta maaf. Maafkan aku salah. Apa? Apa yang kamu bilang? Yang aku mau itu hormat. Lin Momo. Kamu dengar nggak? Aku salah, aku salah. Hahaha. Halo Kepala Sekolah Wang, putriku hilang dan teleponnya nggak bisa dihubungi. Sekarang saya minta semua guru dan siswa di sekolah bantu cari putri saya. Begitu saja. Hahaha. Ini baru benar. Jelan. Bisa kembalikan padaku kan? Belum cukup. Teruskan. Aku tidak menyuruhmu berhenti. Jangan berhenti. Apa suara itu? Pak Shen, sudah sampai di sekolah? Saya datang. Sudah sampai. Di depan gudang olahraga. Mendengar suara. Pak Shen, tidak ada pelajaran olahraga. Semua siswa ada di kelas sekarang. Di gudang seharusnya Pembersihan dilakukan, pengumuman disampaikan. anak yang di sekolah. Akan bisa mendengarnya. Jangan terlalu ikut campur. Lebih baik kita temukan Xinghe dulu. Xin Kiao, Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. teruskan memohon. Ayahku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Xin Kiao, Beranti. Dia hampir terluka.
Lin Momo, sepertinya kamu bosan hidup. Berani sekali kamu membelanya. Singkirkan dirimu. Sudah cukup, kan? Sekarang boleh kembalikan gelangku? Belum. Kamu telah sangat menyakiti aku. Bahkan membuat guru menurunkan penilaian terhadapku. Apakah kamu ingin melepaskannya begitu? Saya beritahu kamu. Tidak ada jalan. Jangan-jangan. Itu suara Singhi. Ya, Guru Jiang memberitahumu jika terjadi sesuatu pada putriku di sekolah. Sekolah ini. Besok tidak perlu dilakukan. Siswa, kembali ke kelas setelah pengumuman. Sepertinya ada pengumuman di luar. Salahmu membuang waktu saya banyak. Papa angkatku mengirim pesan padaku. Bahkan sekolah juga mencari. Dia bilang, jika ditemukan secepatnya, dapat tambahan nilai evaluasi. Harus mengandalkan ini untuk terus dapat bantuan siswa miskin. Kamu adalah siswa miskin yang mendapatkan bantuan itu. Itu tidak mungkin. Orang si jahat kamu. Tidak pantas di sekolah. Berani-beraninya kamu mengutuk aku. Aku kasih tahu, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan buang waktu sebanyak ini di sini. Mau ngapain kamu? Xiaoxingha. Kamu memang keras kepala kalau aku tidak tinggalkan bekas di kamu. Kamu tidak akan patuh. Lin Momo, jika kamu ke depan Tidak ingin seperti dia. pergi tekan dia untukku. Aku akan beri luka di wajahmu. Masih berani lari-lari di sekolah. Suka merusak rencanaku. Ayah, ada yang menggertakku. Merusak rencanaku. Aku tahu ada pintu samping di gudang, ayo cepat. Xin Qiao. Kenapa sampai jadi begini? Lin Momo menentangku, tunggu aku pulang dan jumpa Nona Shen pasti akan menggandakan siksaan pada dua ini ayah angkat. Anak pindahan baru itu memukulku sakit sekali. Kamu harus membelaku. Ada kejadian seperti ini. Putriku sekolah di sini. Aku tidak bisa membiarkan ada perundungan di sekolah ini. Orang itu juga merusak hadiah yang kuberikan untuk Nona Shen. Aku cuma ingin dia minta maaf padaku, tapi dia malah mau lapor ke guru dan menuduhku membawa banyak orang ke sini untuk memukulku. Ini keterlaluan. Siapa namanya? Katakan ayah angkatku, aku cari dia. Akan kubela untukmu. Namanya Xia. Tunggu sebentar. Halo, putriku. Akhirnya kau angkat telepon. Kemana saja kamu? Apa? Oke, aku akan segera datang. Xin Qiao, urusanmu akan kubantu nanti. Putri saya sekarang masuk rumah sakit, saya harus segera ke sana. Godfather. Begitu saja. Godfather, tunggu. Kian Godfather, tunggu. Nona Shen dengan status berharga. Dia diintimidasi orang lain? Semuanya salah perempuan Xia Xinghe, bukan dia. Saya lama menjalin hubungan dengan Nona Shen. Dia tidak diperlakukan buruk. Xia Xinghe, saya tidak akan membiarkanmu bertahan di sekolah ini. Xinghe, Kenapa datang? jangan bangun, Berbaring saja. Kenapa bisa terluka seperti ini? Siapa yang melakukannya? Aku buat dia bayar 2 kali lipat. Ayah tidak tahu soal Xin Qiao? Harus kucoba dulu. Oh ya. Tidak apa-apa. Ini gara-gara saya sendiri tanpa sengaja ketabrak. Oh ya. Kamu kenal murid yang namanya Xin Qiao itu enggak? Kenal kok, dia ikut program beasiswa saya sudah 2 tahun. Anak yang pintar dan berperilaku baik. Aku dengar dia kayaknya dibully di sekolah. Kok bisa? Bullying di sekolahmu gini parahnya ya? Gimana kalau nggak usah sekolah lagi? Pulang, ayah yang biayain.
Anak pintar dan berperilaku baik dibuli. Sin Kiao memang Suka pamer. Ayah, aku dengar ayah angkat Sin Kiao jadi anak angkat? Masalah ini. Ayah nggak kasih tahu kamu biar nggak ganggu belajarmu. Ayah memang pacaran sama ibunya Sin. Ibunya kerja jadi sekretaris di kantor, bawa anak sendiri, susah bertahun-tahun. Dengar-dengar. Mantan suaminya banyak utang di luar. Hidupnya susah, aku pikir bantu sedikit, ya bantulah sedikit. Sin Kiao biasanya berperilaku baik, baik hati dan pengertian. Dia dengan kemampuannya sendiri, memenangkan banyak beasiswa. Jangan diambil hak. Sing Hee. Yang dilakukan ayah dalam hal ini tidak benar. Jangan diambil hati. Hutang tidak lunas, Sin Kiao tak nampak seperti mahasiswa miskin. Ayah pasti dibohongi oleh mereka. Sing Hee, jika kamu tidak suka hubungan ayah dengan bibi ini, ayah bisa segera mengakhirinya. Tapi Sin yang tidak salah, jika dia terus memenuhi syarat program beasiswa. Jadi, biarkan dia tetap mendapatkan tunjangan ini. Tidak itu ayah, saya tadi hanya sedikit linglung. Terlalu sibuk bicara, lapar ya, nak? Tunggu sebentar, ayah ambilkan sup untukmu. Bagus Exain Xiao. Kamu ternyata bersekongkol dengan ibumu untuk menipu ayah. Aku pasti akan merobek topengmu, agar ayah bisa melihat dirimu yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan padaku hari ini, aku pasti akan membalas semuanya padamu. semua ini salahku yang membuatmu masuk rumah sakit. Maaf. Bukan salahmu, Lin Momo. Lin Momo. Aku punya cara agar wajah asli Sin Kiao terlihat oleh semua orang. Bisa bantu aku? Kalian sedang bicara apa? Membahas cara melawanku? Tidak, hanya Sing He baru saja kembali. Sia Sing He, sudah pikirkan cara melawanku? Apakah saat di rumah sakit, kamu tidak berpikir kenapa bisa sampai di sana? Tentu saja kupikirkan, bahkan sangat kupikirkan, bagaimana membuat semua orang bisa melihat jelas betapa jahatnya dirimu yang sesungguhnya. Kamu. Mohon semua siswa duduk di tempat masing-masing. Saya punya pengumuman penting. Di semester baru ini, sekolah mengadakan kompetisi baru. Pemenang akan mendapatkan beasiswa dari grup Shen. Dan prioritas untuk program bantuan siswa miskin. Bagi sudah mendapat tempat. Jika menang di kompetisi kali ini, grup Shen akan menanggung seluruh biaya pendidikan selanjutnya. Wah, Bukankah ini untukku? Selama aku jadi nomor 1, aku bisa berkuliah di luar negeri semauku. Seiya Tahu. Semua teman sangat tertarik dengan kompetisi ini. Saya juga mendorong semua untuk ikut serta. Selanjutnya saya akan mengundang teman kita, Sin Kiao, yang sebelumnya memenangkan juara lomba, untuk berbagi pengalaman. Silakan beri tepuk tangan. Terima kasih teman-teman. Peraturan kompetisi kali ini agak berbeda dari yang sebelumnya, jadi saya hanya bisa menyimpulkan beberapa persamaan. Lalu di luar sini ada sebuah kotak hitam. Itulah yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tapi masih ada lagi.
Untuk kompetisi kali ini, saya akan berusaha keras dan meraih juara pertama. Mohon bantuannya. Ini sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ajukan. Xin Yang, kamu tidak akan menang dalam lomba kali ini. Xin Yang, kamu tidak akan juara lomba kali ini. Apa kamu bilang, Xia Xinghe? Maksudku, juara hanya ada satu, dan itu pasti aku. Tidak mungkin kamu. Lucu sekali, teman Xinghe. Kamu mungkin belum benar-benar dengar ceritaku tadi. Aku sudah 2 kali jadi juara. Lomba robot itu berbeda dari lomba biasa. Butuh pengetahuan fisika tingkat lanjut yang tidak ada di buku. Juga ada biaya pendaftaran ekstra. Ini bukan yang ditanggung sembarang orang. Xin Yang, saya mendorong semua siswa untuk ikut lomba kali ini. Menambah wawasan juga bagus. Teman Xinghe, kalau kamu mau ikut lomba ini, guru bersedia bayari biaya pendaftaranmu. Bu, saya mau daftar sekarang. Saya mau bayar biaya pendaftaran. Itulah semangat yang kita mau. Saya akan catat data kalian berdua dulu. Siswa lain yang tertarik bisa ke kantor saya. Xin Kiao, berani gak taruhan? Siapa yang menang di kompetisi ini? HMPH, anjing gila. Dia menantangku. Xia Xinghe, setahu aku, kamu belum pernah ikut kompetisi. Pakai apa kamu mau taruhan denganku? Aku bisa ngomong ini di depan semua orang. Kamu pikir aku gak siap dengan baik? Oke, kalau kamu mau datang untuk dipermalukan. Tidak akan sungkan. Katakan, mau taruhan apa? Terhen kalau saya menang. Kamu di depan semua orang, minta maaf pada saya, Lin Momo. Dan juga teman-teman yang pernah kamu bully. Kalau kamu kalah bagaimana? Saya suruh kamu keluar dari sekolah ini. Xia Xinghe, kamu yakin mau taruhan seperti ini? Desain robot itu sulit, tidak bisa langsung bisa. Ilmu pengetahuan ITU berkaitan. Saya bisa menang di kompetisi ini. Hahaha, Lin Momo. Dengarkan, dia belum punya pengalaman kompetisi. Kamu masih berharap kesempatan ini membantumu bangkit, bermimpi saja. Kesempatan ini berasal dari ibuku, dapat dari grup Shen, dapat banyak uang. Xia Xinghe, kamu punya kesempatan terakhir untuk mundur, yakin mau bertaruh dengan aku? Aku bertaruh kalau aku akan menang. Ini dia gambar sendiri, Lin Momo, bukan kamu bantu dia. Iya, dia gambar sendiri, dia duduk di sini menggambar sepanjang sore. Ini tidak mungkin. Tunggu selesai menggambar, kasihkan kertas ini. Ini gambarnya Xia Xinghe. Kamu suruh aku bawa gambarnya dia. Aku tidak bisa melakukannya. Lin Momo, kamu nggak mengira Xia Xinghe masih bantu kamu kan? Dengar aku, kalau aku dapat beasiswa, aku pasti bantu kamu. Kamu lupa sebelum. Apa akibatnya melawan aku? Nenek kamu kan tahun ini genap 80 tahun. Lama nggak jenguk beliau. Kamu pasti nggak mau nenek kamu yang sakit parah kaget kan? Aku nurut kamu, Xin Kiao. Lihat kamu takut begini, Xia Xinghe pasti langsung tahu. Gambarlah lagi satu buat aku. Saat aku tambahkan teknologi Shenes, aku pasti bisa kalahkan wanita itu. Selesai, aku mau istirahat. Kalau udah selesai gambar, kirimkan ke aku. Xing. Kompetisi itu. Apa yang terjadi pada Xin Kiao? Lin Momo, ada apa kau meneleponku?
Saya pergi sekarang setelah studi mandiri saya selesai. Tidak buruk. Xin Qiao, kamu tidak bisa melakukan ini. Lin Momo, sudah gila? Tidak benar-benar berpikir Xia Xinghe akan membantumu, kan? Dia lihat aku melakukan ini, dan malah seperti ini sekarang. Dia bakal dendam sama kamu nggak? Kok kamu bisa begitu? Aku merobek karya Xia Xinghe. Aku robek ya robek, bukan punya kamu, panik kenapa? Nanti waktu beasiswa cair. Belikan beberapa pakaian yang bagus buat diri sendiri. Jangan selalu pakai baju yang jelek gitu. Kamu harus tahu apa yang boleh dan nggak boleh dibicarakan. Aku nggak akan mecewain kamu. Kenapa Xin yang masih berdiri di sana? Karyanya sudah dibawa belum? Sudah saya bawa, Pak. Seiya adalah juri babak awal. Saat ini, saya sudah menghitung karya kelas lain. Sekarang tinggal karya kalian berdua. Setelah saya lihat karya kalian, kita akan masuk ke babak berikutnya. Luar biasa. Ini karya yang bisa dihasilkan oleh siswa sekolah. Di langkah penting, saya memakai teknologi terbaru dari Shen Corp yang dihasilkan oleh ibu saya dari dalam Shen. Kali ini, saya menang. Pak Jiang, dalam kompetisi ini, saya pakai teknologi terbaru dari Shen Corp. Ini benar-benar lompatan zaman. Teman-teman lain tak bisa menandingi saya, itu sudah pasti. Sekarang, mari kita umumkan hasilnya lebih cepat, biar teman-teman lain tak perlu menunggu untuk mempermalukan diri. Karya ini dari Xia Xinghe. Benarkah ini? Karya yang kamu buat, ini bukan karya untuk kompetisi. Ini bisa dipertandingkan untuk penghargaan bintang sains. Ini benar-benar karya. Itu tidak mungkin. Saya menggunakan teknologi baru yang disebutkan Profesor Liang Tianwen di majalah ilmiah. Memanfaatkan portabilitas robot kecil dengan modul baru. Memang benar. Seiya Nyamandangar, tentant teknologi Profesor Liang Tianwen di Forum Pertukaran Akademik. Itu melampaui bidang teknologi Amerika dan sungguh luar biasa. Tidak mungkin, meskipun saya tidak juara pertama, tidak mungkin kalah dari orang desa. Terkalahkan. Bagaimana dia tahu teknologi ini? Xin Qiao, Lihat desain Xia Xinghe. Desain karya serupa. Kamu tahu nilai gambar ini? Minggir. Xia Xinghe. Beda dengan yang pernah saya lihat. Nggak mungkin bukan desainmu. Ini hasil plagiat. Bu Jiang, dia masih mahasiswa. Mana mungkin tahu teknologi ini? Pasti menyontek. Xia Xinghe, jangan-jangan kamu cari insinyur sembarangan di luar untuk gambar ini, lalu tulis nama kamu dan anggap ini karyamu? Xia Xinghe, kalau kamu benar-benar lakukan hal itu, bukan cuma hasil kompetisi ini yang dicabut. Tapi kedepannya, Kompetisi yang sama lagi. Bu Guru, saya sumpah ini hasil desain dan pengembangan saya sendiri. Saya bahkan sudah ajukan paten. Dan juga sudah mengajukannya. Tidak mungkin dalam waktu yang singkat, hanya beberapa hari, kamu bisa memiliki paten. Pekshang. Kamu pasti percaya karya ini adalah desain saya, bukan? Meski punya paten, lalu bagaimana? Jika bisa mencuri karya, bisa mencuri paten juga. Seorang siswa miskin, pindah dari sekolah umum ke sekolah swasta, bagaimana mungkin tahu teknologi top seperti milik Profesor Liang Tianwen? Halo, siapa Anda? Pak Jiang, Liang Tianwen. Profesor Liang. Anda dikenal sebagai Bapak Robot. Profesor Liang, ada apa? Nggak nyangka guru benar-benar datang. Guru Jiang, kita pernah ketemu di forum akademik. Sekolah mengadakan kompetisi desain robot. Ada siswa pakai teknologi saya.
Ingin bertemu langsung dengan peserta. Bisa bicara sepertinya tanpa bantuan Pak Shen, Xia Xinghe meniru teknologi akademisi. Kali ini, Xia Xinghe tamat. Xia Xinghe, kasih penjelasan? Profesor Liang segera datang ke sini. Jika kamu memang menyontek teknologi itu benar-benar memalukan bagi Akademi Aiton kita. Tidak ingin mencurigai siswa sembarangan, tapi Profesor Liang menelepon sendiri. Untuk kompetisi kecil, Xia Xinghe benar-benar menyontek. Xiaxing, Téman. apakah desain dan model kali ini kamu buat sendiri? Jika kamu menyontek Profesor Liang, bukan didiskualifikasi dari kompetisi ini, lebih dari itu. Akan dikeluarkan dari sekolah. Tidak ada sekolah yang mau menerimamu. Dengar itu, Xia Xinghe. Biasanya pandai bicara. Kenapa sekarang diam saja? Jangan-jangan aku benar ya, karyamu ini plagiat. Tak kusangka. Kompetisi belum dimulai kok, sudah ada yang mau dikeluarkan. Kompetisi ini belum dimulai. Aku menang. Aku diam dulu, mau lihat kamu masih mau ngomong berapa banyak. Gak tahu kamu makan apa. Baunya bikin satu ruangan gak tahan. Kamu yang mau dipecat, masih berani begitu. Kalau kamu gak mau pergi, jangan salahkan aku kasar. Pak Jiang. Benar pakai teknik baru Profesor Liang. Desainku juga terinspirasi dari Pak Liang. Dari awal saya. Itu sudah diperkenalkan. Kamu bicara omong kosong. Saya sedang mengebang. Tim investigasi sekolah. Bintang musim panas. Karena kamu menolak pergi, aku akan menyuruhmu melakukannya di depan sekolah. Ditendang keluar. Apa yang kamu bicarakan? Xia Xinghe harus dikeluarkan. Sekolah kami akan menyelidiki jika Xia Xinghe melakukan plagiarisme. Sekolah akan menghukumnya sesuai prosedur. Lucu sekali. Kalian tahu siapa siswa Xia Xinghe? Bahkan ingin mengeluarkannya. Bukankah dia seorang siswa miskin? Kenapa? Jika melakukan kesalahan, maka harus menerima hukuman pantas. Profesor Liang punya pendapat tentang mengeluarkan Xia Xinghe? Xia Xinghe itu putri dari grup Shen. Bagaimana berani kalian? Apa? Sinyal kurang bagus, tidak jelas mendengar. Tolong ulangi sekali lagi. Profesor Liang, Anda bilang Xia Xinghe apa? Pak and I Jiang, bolehkah saya berbicara? Sedikit dengan Profesor Liang. Pak. Ini Xinghe. Jangan ungkap identitasku. Aku ingin lihat teman sekelas. Masih mau main trik apa lagi? Beck. Dari kecil kau sudah punya ide. Ikut kata-katamu. Karya ini dirancang oleh aku dan Profesor Liang. Jiang. Professeur Liang adalah akademisi Institut Saint, Tulampangung Negara kita. Xia Xinghe cuma seorang siswa tapi bisa desain mesin top sama dia. Gak mungkin, aku ingat. Profesor Liang pernah mengajar Putri Shen. Putri keluarga Shen kenal dia. Apa mungkin? Xia Xinghe itu putri keluarga Shen. Itu nggak mungkin. Aku nggak pernah dengar dari ayah menyebut soal ini. Nama Profesor Liang baru pertama kali tahu. Hal yang aku bahkan tidak tahu. Bagaimana si kampungan ini bisa tahu? Pak Guruja. Apakah Anda salah mengenali? Saya juga hanya guru Kesil. Hanya pernah melihat Profesor Liang dari jauh. Saya mengerti, kita ditipu olehnya, semua ini penyamaran. Dia menyuruh menyamar jadi Profesor Liang. Menyamar sebagai putri orang kaya. Anda pikir dengan begini, tidak bisa bergerak Xiaxing. Kira kamu bisa menipu Lin Momo. Lalu bisa menipuku juga. Guru. Hubungi tim investigasi sekolah. Orang ini di sekolah kita akan merusak suasana. Cepat keluarkan dari sekolah. Xin Xiao. Kalau kemampuan imajinasi MU bisa diterapkan dalam karya, mungkin kau benar-benar bisa meraih juara 1. Mau membuatku marah. Pak Guru Zhang. Cepat tangkap pencuri penipu ini. Kita di Akademi Ardun. Tidak butuh siswa seperti ini kan? Bagaimana menurutmu, Profesor Liang? Saya datang untuk melihat desain kompetisi, tidak akan berkomentar di luar kompetisi. Profesor Liang, proyek terbaru grup Shen yang saya gunakan dalam kompetisi ini. Teknologi hasil dari investasi Shen, ayah angkatku. Bapak Jiang.
Ini adalah tren besar. Kalau tidak memilih karya saya, dan malah memilih, karyanya Xia Xinghe. menurut saya, Anda mengabaikan urusan Tuan Shen. Meskipun grup Shen adalah investor terbesar kali ini, tapi dalam kompetisi, kejujuran yang utama. Hei Ada APA. Baiklah. Setelah keputusan bersama, karya Xin Yang dan Xia Xinghe luar biasa. Butuh diskusi untuk memutuskan. Akan mengundang guru-guru lainnya sekarang. Tolong kalian berdua tunggu di sini sebentar. Kelihatannya, tim penyelidik yang saya panggil sudah bekerja. Xia Xinghe, saya sudah memberitahumu. Orang miskin tetap tak bisa mengalahkan aku, putri sejati dari Tuan. Miskinnya miskin, cepat minta ampun padaku. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu, tapi sekarang gimana? Semuanya sudah terlambat. Beritahu Tuan Shen untuk datang ke kompetisi ini. Aku ingin dia lihat. Ada yang berani meniru teknologi akademisi negara dan menyuruh orang berpura-pura jadi dirinya. Saat ayah angkatku datang, Kita lihat kamu masih punya cara apa lagi. Xin Xiao. Percaya diri, tunggu sampai Tuan Shen datang, bisa bangkit dan jadi juara. Konyol. Sekolah menghentikan dan mengumumkan hasil pertandingan. Apa yang bisa kamu lakukan? Juara kali ini pasti milikku. Xin Qiao. Berani bertaruh? Bertaruh kalau Tuan Shen datang, siapa yang akan jadi juara? Kenapa dia terlihat yakin? Apa dia juga punya rencana rahasia? Aku harus mendorong ibu untuk bertindak cepat. Taruhan, harus berani bertaruh. Begini, kalau kamu kalah, aku akan minta ayah angkatku mengeluarkanmu dari sekolah. Kalau kamu kalah, kamu harus mengaku di depan guru dan siswa. Mengge, Nilaimu itu hasil curian. desainmu juga hasil curian. Bahkan beasiswa pun hasil curian. Bagaimana? Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu? Lin Momo yang memberitahunya. Halo. Xin Kia, Pak Shen datang ke sekolah. Dia akan segera Aku menemukan, daftar lomba. ubah namamu jadi yang pertama. Siapa Xia Xinghe itu? Nilai keseluruhannya melebihi kamu. Bagus sekali, Bu. Hapus Xia Xinghe dari daftar. Siswa miskin. Setiap hari pamer di depanku. Sepertinya dia tahu aku memalsukan nilai. Xin Qiao. Tujuan adalah keluarga Shen, kamu ceroboh begitu. Aku percepat, Dapatkan bantuan beasiswa, beresin Xia Xinghe di sekolah. Ingat, jangan tinggalkan bukti. Aku tahu, MA. begitu ayah angkat. Memfitnah dia, bilang mengganggu di sekolah dan menyontek saat pertandingan. Shen benci orang seperti itu. Dia sudah pasti mati. Xia Xinghe. Di saat ini masih dengarin musik. Kamu sudah kehilangan akal ya? Bukankah seharusnya kamu lebih khawatir memikirkan nanti? Di depan semua orang. Bicara soal desainmu dan dari mana bonusnya datang? Ceritakan sajalah toh. Sebentar lagi kamu gak akan punya kesempatan. Aku pasti jadi juara. Bagaimana kamu memfitnah saya? Daftar grup Shen akan segera diumumkan. Di atas kertas tertulis, nama pertama milik saya. Xia Xinghe. Apa kamu sudah siap hengkang dari sekolah ini? Xin Xiao. Orang harus hengkang dari sekolah kamu. Gandu akan segera datang, kita lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Anda akhirnya datang. Kalian sedang apa? Dia takut tidak bisa lawan mau menyerang saya. Tapi saya jelas Kamu yang menyerang duluan. Ini. Jelas dia mau menyerang duluan. Xinghe saya dengar semuanya. Sinyang terlalu keterlaluan, butuh bantuan? Dasar penipu, kau masih di sini? Xia Xinghe hampir kalah, kau masih membelanya. Orang tua, Jangan berlebihan berakting. Pak Shen akan segera tiba. saya rasa ini palsu. Bagaimana hal itu terungkap? Bagaimana ada siswa seperti Xinghe.
Apakah kamu benar-benar Tidak perlu guru. tua? Bukti kunci sudah aku kumpulkan. Semuanya akan segera berakhir. Semua diam. Hasil pertandingan akan segera diumumkan. Hei. Boleh ku tahu siapa ini? Saya sekretaris Pak Shen, lomba des Pak Shen peduli, sudah mengumumkan juara. Diberikan kepada siswa. sudah diumumkan di situs perusahaan. Beri hadiah kepada siswa Sinyang. Karya siswa Sinyang. Memang sangat bagus. Hei. Tidak sebanding dengan penampilan Xia Xinghe. Direktur Shen selalu tegas. Apa yang terjadi? Maksud Direktur Shen, Direktur Shen Sibyo Kijuten. Ada masalah apa? sekolah kalian terus menunda. Aku dengar Sin Qi, Ditindas di sekolah. Pak Shen akan datang. Kalian atur sendiri ya. Baiklah. Dengar itu? Aku, Sin Qiao, yang menempati peringkat pertama. Sin Qiao jangan buru-buru, biar aku konfirmasi lagi dengan sekolah. Xiaoxinghe. Tunggu sebentar. Mungkin sekretaris. Salah baca. Setelah konfirmasi dengan sekolah, baru kita umumkan hasilnya. Guru Jiang. Tadi dengar, kan? Ini untukku. Hadiah yang disiapkan untukku. Lia. Ini daftar dirilis oleh situs resmi kelompok Shen. Sin Qiao adalah yang pertama. Xin Qiao. Apa benar-benar juara? Xiaxing. Ada yang mau dijelaskan? Orang terkaya membuktikan bahwa aku pertama, desainmu canggih hanya plagiat. Xin Qiao. Perlu aku buktikan tempat pertama ini milikmu? Kamu lewat jalur sekretaris grup Shen. Mengganti nama di pengumuman dengan namamu sendiri. Merebut posisi dan hadiah dariku. Xinghe. Sudah sampai tahap ini. Tidak ada yang aku sembunyikan. Aku memang pakai hubungan grup Shen. Untuk mengambil jalan pintas. Tapi siapa yang bisa? Pak Shen jadi ayah angkat saya, kan? Bahkan Guru Lian Jiang harus memberikan saya penghargaan. Kau bisa apa? Bukankah kau hanya bisa bicara? Mau bisa apa? Kau mau mengandalkan informasi Lin Momo untuk menjatuhkan aku. Bermimpi saja. Xin Qiao. Aku sudah bilang berkali-kali, yang palsu tidak akan jadi nyata. Aku adalah nona besar sejati dari keluarga Shen. Kamu pakai trik kecil ini untuk dapatkan barangnya. Cepat atau Akan dikembalikan padaku tanpa ada yang kurang. Sepertinya kamu sudah kehabisan akal. Nona Xia. Aku tahu kamu sangat bagus jadi anak kaya. Tapi akan balas kata-katamu, yang palsu tidak akan menandingi yang asli. Aku ini anak angkat keluarga Shen. Dan kamu hanya berpura-pura. Karyaku adalah hasil jiplakan. Lalu kenapa? Aku bisa menyelesaikannya dengan bantuan dari papa angkatku. Jika kamu benar-benar anak orang, kenapa malah tidak bisa menyelesaikan masalah ini? Xin Xiao. Akhirnya kamu mengakui karya-karya adalah hasil tiruan. walaupun karyaku Adalah tiruan. Lalu, selama aku punya cukup dana, banyak orang di sekolah akan membantuku membuat dan menyalin. Tidak sepertimu, kerja keras menggambar begitu lama. Gelar juara tetap milikku. berlebihan, menggunakan karya plagiat untuk lomba, akan lapor polisi, melanggar hukum, Xin Qiao, menghina prestasi akademik, dan sombong. Piala ini seharusnya untuk Xinghe. Kamu mau lapor polisi? Bukankah? Kamu adalah Liang Tianwen meskipun kamu yang sebenarnya, kenapa? Cuma seorang peneliti kecil. Di mata Qin Duo. Sama sekali tidak penting. Nanti saat ayah angkat dia pasti akan mengusirmu bersama dia. Belum bertemu mahasiswa seperti ini, tahu Xinghe, bicara begitu, Profesor Liang. Kamu baik-baik saja, biarkan saya tangani ini. Xin Xiao. Kalau sampai Profesor Liang marah dan terjadi sesuatu, apakah kamu bisa tanggung jawab? Dia kan sudah setengah tua. Nggak tahu apakah itu Profesor As, biarpun bikin dia marah, kenapa? Tapi, cuma bikin robot rusak aja. Buang waktu. Apa hebatnya? Tunggu papa angkat datang. Semua barang itu di matanya cuma sampah. Guru Jiang. Saya juara pertama di perlombaan ini, kenapa Anda menunda memberikan piala? Atau menunggu Pak Shen datang? Akan bicara dengannya, apakah ini masalah gurumu? Camus. Allô. Ayah Allô Xin Qiao. Dengar dari sekretaris Sin tentang kamu diintimidasi di sekolah. Jangan takut.
Tunggu, aku datang. Baik, ayah angkat. Aku menunggumu di ruang rapat. Begitu saja. Sudah lihat belum, Pak Jiang? Cepat kasih medalinya ke saya. Selamat untuk Sin Kiao. Xin Xiao. Saya ingat kamu bilang yang menyontek tidak pantas menang. Tidak pantas berada di... Masih berani bilang saya menyontek? Kapan saya bilang saya menyontek? Lagi, saya menyontek siapa? Apakah kamu punya bukti? Tentu saja ada prototipenya. Kamu menjiplak. Itu adalah sketsa yang aku buang. Bu Guru Zhang. Lihatlah. Karya ini dan karya Sin Yang. Ada 7 atau 8 bagian yang mirip. Sin yang apakah karya kamu? Benar-benar bukan asli? Bukankah gambar ini sudah dihancurkan? Katanya itu hanya draft tak berguna. Xia Xinghe, kamu memperdaya aku. Tapi itu bisa apa sih? Cuma sebuah foto. Akan ku bilang kamu menyalin punyaku. Kamu bisa apa? Lalu soal pembicaraan ini. Setelah selesai menggambar, berikan kertas ini padaku. Ini adalah gambar Xia Xinghe. Kamu memintaku untuk mengambil gambarnya. Aku tidak bisa melakukan itu. Lin Momo, kamu nggak berpikir bahwa Xia Xinghe masih benar-benar membantumu, kan? Dengar aku, tunggu aku mendapatkan beasiswa dulu, baru aku akan membantumu lagi. Apa kamu lupa apa yang terjadi saat kau melawanku sebelumnya? Nenekmu tahun ini tepat berusia 80 tahun, kan? Sudah lama aku nggak menjenguknya. Kamu pasti nggak mau nenekmu yang sedang sakit mendapat kejutan tak menyenangkan, kan? Karya aslimu yang katanya. Kamu pinjam tangan Lin Momo menggambar. Itu bukan karyamu sendiri. Kami teman sekolah berdiskusi. Ini benar-benar gambaranku. Lalu bagian yang terakhir ini gimana? Serius ni, ini udah keterlaluan. Kertas draft yang kita tunjukkan. Dia merobek kertas gambaranku, hanya untuk tidak membiarkan saya ikut pertandingan ini. Karena ada video-video ini. Juara pertamamu. Perlu dibahas lagi, tidak? Jangan, dia menipu kalian, semua video itu palsu. Serahkan videonya padaku. Milikmu, aku punya bukti lebih banyak. Masih mau melihatnya? Tidak perlu. Berikan ponselnya padaku. Sin Kiao, Ada apa denganmu? ayah angkat, ada yang ingin menggangguku, tolong aku. Putri. Kenapa kamu di sini? Ayah angkat, bagaimana mungkin dia putrimu, dia jelas hanya siswa miskin yang pindah dari desa. Aku belum setua itu sampai tidak bisa mengenali putriku sendiri. Mengapa tidak memberitahu ayah lebih awal ikut kompetisi ini? Ini untuk biar ayah bisa melihat wajah asli mereka berdua, ibu dan anak. Pak, aku sudah menemukan daftar kompetisi. Sudah kukasih namamu di urutan pertama, Bu. Hapus nama Xia Xinghe. Dia tahu aku mengklaim bantuan dana untuk siswa miskin. Sin Kia, tujuan kita menghancurkan keluarga Shen, kenapa ceroboh? Aku akan Ambil beasiswa ratusan juta dan singkirkan Xia Xinghe. Ingat, jangan tinggalkan jejak. Itu suara sekretaris Sin. Bagus. Sin Kia. Kau menipuku. Tidak, bukan saya lakukan. Barusan dia memfitnah saya dengan video palsu. Audio ini pasti juga palsu. Ayah, jangan percaya padanya. Aku mohon, percayalah padaku. Xia Xinghe. Apakah benar-benar anak kandung Tuan Shen? Kamu sudah tahu. Aku siapkan hadiah untukmu. Aku ingin berbicara denganmu. Maafkan aku. Ini adalah kesalahan aku yang terlambat. Bukankah kamu ingin juara pertama? Juara pertama ini tidak mau aku ambil. Semua untukmu. Memang layak untukmu.
Xin Kiao, kamu benar-benar lucu. Kamu bilang tidak kenal. Tapi dari pertemuan pertama aku sudah bilang padamu bahwa aku anak kandung keluarga Shen. Tapi kamu tidak pernah percaya. Di samping itu, aku tidak mau mengambil medali yang kau sentuh. Xing He, Rekaman ini. apa yang telah terjadi? Inilah yang dilakukan Xin Kiao. Dia memanfaatkan posisi ibunya untuk memanipulasi daftar peserta kompetisi dan memenangkan hadiah. Jika aku dari keluarga biasa tanpa kekuasaan atau pengaruh, Mereka bahkan untuk menghancurkan kehidupan seorang siswa. baiklah. Kalian benar-benar melakukan hal ini. Aku akan segera bertanya pada Sekretaris Xin. Jangan, Tuan Qian, jangan. Sekretaris Si. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah tahu semuanya. Beberapa juta beasiswa itu sudah masuk ke kantongmu, kan? Pak Shen, bagaimana Anda mengetahuinya? Kalau saja aku tidak datang ke sekolah hari ini. Aku tidak akan tahu berapa banyak dana yang kalian curi dari grup di belakang layar. Tidak perlu bicara lagi. Soal bantuan untuk siswa miskin. Itu juga sekedar alasan kan? Bukan begitu? Dengar dulu penjelasan. Baiklah. Kalian ibu dan anak bersekongkol. Membodohiku terus-menerus. Tuan Shen, saya hanya salah langkah. Kamu tahu, Kiao Yao di masa penting sekolah, butuh uang. seorang wanita terpaksa mengambil uang itu. Maaf, Pak Shen, Saya akan, mengembalikan semua. ya, Saya ingin kuliah di luar negeri. Teman sekelas pergi ke luar negeri. Saya ingin pergi. Lakukan hal ini. Semuanya salahku, keluarga terlalu miskin. Paman, Kamu tidak miskin. Xin Kiao. Orang yang seharusnya mendapat bantuan siswa miskin adalah aku. Orang seharusnya mendapat bantuan, bukan Xin Kiao. tapi aku Aku punya cara menjatuhkan Xin Kiao. Butuh bantuanmu. takut. Aku putri sulung keluarga Shen. Xin menjaga dia tidak akan menyakitimu. Aku percaya padamu. Lalu aku harus bagaimana? Kamu hanya perlu setelah kompetisi dinilai. Mengeluarkan bukti milikmu. Dan Xin, Bukti menyakit muncul di laporan. Selebihnya padaku. ini milik keluarga. Surat keterangan penghasil. Transkrip nilai. Au rang d'appât Bantuan Sekolah. Itu aku. Setelah Xin Kiao tahu. Diamangurinku. Mangon Concu. Aku terpaksa menyerahkan bukti padanya. Mengklaim puluhan juta dalam bantuan. Ternyata nilai Lin Momo selalu bagus dan aku heran. Kenapa setiap Tidak dapat beasiswa. ternyata diambil oleh... Kamu ambil semua sendiri. Tidak. Lin Momo, kamu tidak benar, ini tidak begitu. Aku tidak bicara bohong. Ini buktimu menyiksaku. Dia mengancamku. Selama saya mengatakan, Dia buat saya susah di sekolah. Aku benar-benar takut. Makanya aku gak berani maju. tidak. Xinghi, kamu mendengar itu dan sengaja menjauh dariku. Tidak, dia bohong padamu, jangan percaya padanya. Xin Kiao masih tidak mau mengakui. Kesalahanmu sendiri. Xinghi, masih marah? Tidak senang aku merebut posisimu di pertandingan? Kalau begitu, pukul aku. Pukul aku untuk melepaskan kekesalanmu. Kamu pukul aku. Kamu pukul aku. Memang pantas. Memang pantas. Kamu pukul aku. Oh ya. Bukankah kamu? Hari pertama sekolah ke rumah sakit. Semua gara-gara Apa? Bukan begitu, Paman, dengar penjelasanku. Hari itu Nona Shen merusak buku yang disiapkan untuknya. Aku salah menilai. Aku tidak tahu ini adalah Nona Shen. Aku tidak sengaja. Paman angkat, maafkan aku. Tidak berhak memanggilku paman angkat. Aku juga tidak akan punya putri seperti kamu yang jahat. Paman angkat. Xing He. Kamu tahu itu. Aku menyiapkan hadiah untukmu sejak lama. Xinghi, aku tidak sengaja. Kamu percaya padaku, kan? Aku mohon maafmu. saat kita bertemu, aku sudah bilang aku putri Shen. Tapi kamu malah tidak percaya, malah memukulku lebih parah. Masih ingat ini, Xin Kiao? Ini satu-satunya peninggalan dari nenekku. Sengaja kamu pecahkan begini. Kok bisa begini? Xing He, kamu teraniaya. Ini semua salah ayah.
Baiklah, Sin Kiao. Kamu tidak pantas lagi belajar di akademi. Halo, Kepala Sekolah Wang. Sekarang mulai blokir berkas Sin Kiao. Segera pecat. Aku mau memastikan. Tak ada universitas yang bisa menerima Sin Yang. Tidak. Go ahead. Sing He. Mohon maaf, tidak sengaja, biarkan Godfather menarik ucapannya. Aku tidak bisa tanpa pendidikan, Sing He, aku mohon padamu. Sing He, bekerja keras untukmu. Kasih aku kesempatan lagi, aku mohon. Xin Xiao. Kamu sudah membuli banyak teman. Lupakan saja. Iya. Lin Momo. Aku juga minta maaf Pak, nggak akan ganggu kamu lagi. Maaf, bilang baik-baik ke Sing He. Minta ayahnya tarik kembali perkat. Aku benar-benar mohon padamu, aku nggak akan bullying kamu lagi. Tuan Chen. Aku tidak akan berbuat nakal lagi di sekolah. Aku tidak bermaksud demikian. Saya tidak bisa hidup tanpa buku. Ayah baptis, saya mohon maaf. Sin Kiao. Anda sebaiknya berdiri dan berbicara terlebih dahulu. Ayah baptis. Kamu sudah memaafkanku. Sing He adalah putriku tersayang. Siapapun yang menyakitinya. Tidak akan saya lepaskan. Setiap kali saya memikirkan apa yang kalian ibu dan anak lakukan di belakang. Saya merasa muak. Sin Kiao. Ibumu. Juga tidak akan saya lepaskan. Sekretaris Sin, saya beritahu kamu. Kamu sudah dipecat. Saya juga tidak butuh pacar yang jadi parasit di perusahaan ini. Bos Shen, saya tidak tahu Sin Kiao bisa seburuk itu. Itu keputusannya sendiri, tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian berdua bersatu menilap dana bantuan dan kamu bilang tidak tahu. Aku benar-benar buta. Bertahun-tahun tidak sadar kamu orang seperti ini. Tuan Shen, Sin Kiao bukan anakku. Tidak punya anak perempuan sejahat ini. Memutuskan hubungan ibu dan anak dengan Sin Kiao. Kita biarkan apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku habiskan, kamu juga menggunakan banyak kan? Sin Kiao, kamu berbicara tidak jelas. Semua itu ulahmu. Aku tidak mengambil barang perusahaan. Pergi. Percayalah. Aku kasih tahu kamu, Sekretaris Sin. Uang yang kalian curi dari perusahaan. Akan saya kejar kembali semuanya. Ayah angkat, Sing He, sungguh bukan aku tidak sengaja, mohon maafkan aku. Xin Xiao. Jika orang menghentikanmu waktu itu, Orang biasa. apakah kamu masih akan mengatakan ini hari ini? Sin Kiao, aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi padamu. Aku beritahu, orang yang melukai putriku. Tidak akan kumaafkan selamanya. Ayah, jangan kotori tanganmu. Orang seperti ini, ya, Harus diserahkan pada hukum. Xin Xiao. Kamu tahu tidak? Berapa besar kejahatan yang sudah kamu lakukan? Kamu menyiksa sekelas, membuat luka ringan hingga berat. Dihukum lebih dari 3 tahun. Kau mengancam Lin Momo. Meminjam identitas Lin Momo untuk menipu beasiswa. Jumlahnya besar. Akan dipenjara seumur hidup. Tidak. Ini tidak mungkin. Saya sudah menyerahkan bukti ke polisi, kau dan ibumu. Akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Menghabiskan setengah hidup di penjara tidak. Ini bukan nasibku. Semuanya salahmu, Xia Xinghe. Tanpa kamu, ibuku sudah menikah dengan Shen Licheng, dan seharusnya aku jadi putri keluarga Shen, Xia Xinghe. Hidupmu seharusnya jadi milikku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sampai saat ini. Kamu berani memukul. Tidak kusangka kamu bisa jatuh serendah ini. Lepaskan aku. Tidak, polisi datang. Tidak bisa hidup di penjara. Lepas aku. Aku kasih tahu, Sing He baik hati.
Aku tidak akan berbelas kasih. Siapa yang menyakiti putriku? Aku pasti akan membuatnya membayar ribuan kali lipat. Xin Kiao. Aku akan membuatmu di penjara, ingin mati tapi tak bisa. Xin Kiao. Karena polisi sudah tiba. Sebagai guru, juga punya tanggung jawab. Jangan berkata apa-apa lagi, ikutlah denganku. Tidak, tidak. Biarkan aku pergi. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu pantas mendapatkannya. Pergi. Tingha. Yakinlah, Ayah sudah datang. Lihat siapa yang berani mengganggumu sekarang. ayah, mulai sekarang aku akan belajar lebih giat. Terus berkontribusi untuk dunia teknologi. Baik. Gadis baikku. Xinghi, sepertinya ada masalah dengan akademi ini. Bagaimana kalau kita tidak usah lanjut? Padak perlu. Oh ya. Profesor Liang melalui kompetisi ini memindahkanku ke jurusan lain. Katanya bisa lebih mengasah kemampuanku. Ayah, biarkan aku belajar di sini saja. Baik, Putri ayah sudah dewasa, kita lakukan sesuai katamu. besok adalah hari daftar ulang. Akan ada tantangan apa di kampus baru yang menanti?